Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wafidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad bijahi dan nabiyyi asbil alamin wa ruhihi salli alaihi sallimi ya Rabbana wa alihi wa sahbihi wajma'lana bihi kada alaihi waghfir lana waftah lana warzuq bina ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binamro musilatin bil hadratil aliyah amma ba'du. Qala al-mu'allifu wal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walidha qala musannifu walidha qala musannifu, oleh karena penjelasan yang telah ada di depan, yaitu mengenai orang kalau sudah mencapai makomnya itu jamaknya tidak menutup kepada farkunya, kumpulnya dengan Allah, tidak menghalangi kepada kondisinya waktu berpisah dengan Allah dan sebagainya. Demikian juga farku terpisahnya daripada Allah itu tidak melawan kepada kumpulnya kepada Allah. Oleh karena keadaannya sedemikian, maka orang tadi akan menjalankan yukti kullahi haqqin haqqoh, menyampaikan segala sesuatu yang menjadi hak orang lain kepada yang bersangkutan tanpa meninggalkan sesuatu apapun, dan selalu mendahulukan takdimul aham fal aham. Orang pada kedudukan demikian tadi berarti beliau telah bisa menerima kenyataan antara bako dan farku, antara bersama dengan Allah dan antara menyendiri. Jadi ada kalanya orang kalau sudah bako, artinya ditarik ke atas, itu yang dipahami hanya dia dengan Allah. Kalau pada makom tersebut dia masih melupakan
makhluk, jadi tidak teringat kepada makhluk. Berarti di sini jamaknya menghalangi kepada farkunya. Nah, orang-orang sudah sempurna, andaikan kumpul kepada Allah di hadirat Allah, itu tidak menghalangi kumpul dari Allah, tetapi dia juga merasakan farku. Jadi tidak hanya sadar kepada kumpul, tapi dia sadar juga bahwa ada makhluk. Jadi kondisinya dua hal yang bertentangan, berkumpul dengan Allah. Biasanya kalau sudah berkumpul dengan Allah, terlupakan kepada makhluk. Nah, kalau masih terpisah antara kumpulnya dan farkunya, farku itu dia terpisah daripada Allah, jadi belum berkumpul. Kalau kondisinya masih seperti itu, dia dikatakan sudah baik, tapi belum menyadari bahwa dia harus berkewajiban juga kepada farku, kepada makhluk itu harus tahu. Tapi ternyata karena saking hebatnya ditarik ke dalam hati Allah, sampai tidak teringat apa-apa, yang teringat hanya Allah saja. Padahal ada selainnya, makhluk itu ada. Nah, jadi artinya dia bisa belum menentukan kesadarannya antara sadar dengan Allah dan antara sadar kepada makhluk. Nah, oleh karena itu pada kondisi seperti itu masih belum dikatakan sempurna. Waliya qala al-musannifu, oleh karena hal yang demikian tadi berkata musannif, wa qala Abu Bakrin di Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu li Aisyah, pernah suatu ketika Sayyidina Abu Bakar menerangkan, menjelaskan kepada Aisyah, karena pada waktu itu Aisyah lagi ditarik, karena ditarik saking kuatnya ditarik, lupa diri, sampai tidak hanya mengenal kepada Allah, melupakan kepada segala sesuatu yang selainnya. Ini tingkatannya juga belum sempurna, karena masih melupakan kepada selain Allah. Yang benar, jamak kumpul dengan Allah tidak menghalangi kepada kesadaran akan keberadaan makhluk. Wa qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu li Aisyah, kepada Aisyah radhiyallahu anha, lama nazalat bara'atuha minal ifki, terjadi suatu ketika kondisi Aminah itu terlibat, mungkin tersangkut dalam hal-hal yang kurang pantas atau hal yang bohong gitu kira-kira. Tetapi waktu kondisi tersebut kebetulan Aisyah lagi naik tingkatannya, ditarik oleh Allah kepada makom, yaitu makom jamak.
karena kondisinya yang tidak bisa menguasai kepada dirinya, akhirnya waktu dikasih tahu oleh Abu Bakar, contohnya, wahai Aisyah, kamu terbebas dari berita-berita ini karena Rasulullah. Oleh karena itu, kamu harus bersyukur juga kepada Rasulullah. Apa jawaban Aisyah? Jawaban Aisyah, la asykuru illallah. Saya tidak akan sekali-kali mensyukuri kecuali kepada Allah. Jadi ini lupa kepada Rasulullah, lupa kepada yang lain. Yang diingat hanya Allah. Mengapa kalau sampai begitu? Karena dia diangkat makomnya, sehingga karena diangkat yang diperlihatkan terjadi Allah yang maha dahsyat, Aisyah tidak mampu menguasai kesadarannya. Yang diingat hanya Allah. Rasul sendiri pun sampai-sampai juga tidak diperhatikan. Ya Aisyah, uskuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, bersyukurlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya waktu itu dia ada sesuatu kekurangan, yaitu seolah-olah mendapatkan tuduhan bahwa berbuat bohong. Lalu Rasulullah memintakan ampun kepada Allah. Karena dimintakan ampun oleh Allah, akhirnya Aisyah dibebaskan dari tuduhan tadi. Nah, pada kondisi tersebut Aisyah kebetulan ternyata lagi dalam kondisi jamak, artinya naik tingkatan kepada Hadratullah, yang disadari oleh Aisyah hanya Allah. Waktu disuruh syukur atas terbebasnya dari tuduhan, Aisyah tidak merasa, karena yang dirasakan hanya berhadapan dengan Allah. Maka jawabannya, la askuru wallahi la askuru ilallah. Demi Allah, saya tidak akan mensyukuri kepada siapapun kecuali Allah. Berarti Aisyah lupa atau tidak mampu menyadari atau tidak mampu menguasai kesadarannya, sehingga akhirnya yang dia sadari hanya Allah saja. Li'anna bara'ataka bisa sababuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam tahsul illa bibarakatihi fayastahiqu asyukra minka. Dia dibebaskan dari tuduhan berbuat bohong itu karena jasa Rasulullah, permintaan ampun dari Rasulullah kepada Allah. Mestinya kalau sadar saya bisa terbebas dari tuduhan ini karena usaha Rasulullah, tetapi karena dia tidak menyadari, dia ngomong
la askuru illallah. Begitu dahsyatnya ditarik kehadiran Allah sehingga akhirnya Aisyah tidak mampu menyadari atau menguasai keberadaannya. Padahal dia membebaskan itu karena usaha Rasulullah. Andaikan Rasulullah tidak memintakan ampun, tentu tidak akan terjadi itu. Artinya tetap tertuduh sebagai termasuk seorang yang pembohong. Ulam tahsul illa bi barakatihi wa yastahiqu syukra minka. Tidak akan berhasil kebebasan kamu kecuali sebab barokah Rasulullah. Fayastahiqu asyukra minka. Oleh karena itu sadarlah kamu harus syukur kepada Allah. Jawabannya faqalat wallahi la askuru illallah. Wallahi, demi Allah, saya tidak akan bersyukur kecuali hanya kepada Allah. Mengapa demikian? Ya karena kemampuannya untuk menguasai kesadarannya dia tidak mampu. Saking dahsyatnya waktu menyaksikan jamak kumpul dengan Allah. Nah, kalau masih seperti itu kondisinya belum sempurna. Ya masih udah baik sih baik, tapi belum sadar akan dirinya. Ya masih ada kekurangan. Allah Abu Bakrin radhiyallahu anhu ala maqam al-akmal maqamul baqa al-muqtada li isbatil asar. Di situ Abu Bakar memberikan penjelasan kepada Aisyah, apa yang kamu alami itu sudah baik, tetapi ada yang lebih baik lagi, yaitu makom bako yang masih, biarpun makomnya bako jamak kumpul dengan Allah, tetapi kamu tidak kehilangan kesadaran. Jadi masih, tapi jadi harus kamu sadari, di samping hanya berkumpul dengan Allah, kamu juga harus menyadari bahwa harus mensyukuri juga kepada makhluk yang lain. An-nadhra lil makhluk lil khalqi nadhra lil khalqi wa min jumlatihim Rasulullah. Yaitu di sini dia harus menyadari kepada adanya keberadaan Rasulullah. Wa min jumlatihim, termasuk jumlah makhluk itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa muqtadun nadhar ilaihim syukuhum. Oleh karena itu yang tepat pada waktu itu harus mensyukuri kepada Allah. Sumastandala ala annahum yang bagi syukuruhum. Oleh karena itu dikasih tahu oleh Abu Bakar, mestinya kalau kamu mengerti, atau mestinya kalau kamu sudah sadar, kamu harus mensyukuri kepada Rasulullah. Nah itu tingkatan-tingkatan yang luar biasa. Masalahnya ada orang yang kesadarannya hanya kepada Allah, ada orang yang kesadarannya kepada tidak ada, makhluk itu tidak ada. Jadi yang disadari hilang, makhluk semuanya hilang.
Kalau makhluk semuanya hilang, mestinya berhadapan dengan Allah. Tapi tingkatannya baru meningkat kepada sadar bahwa segala makhluk tidak ada. Mencapai kepada kesadaran kepada Allah belum sampai. Jadi sebenarnya juga sudah sadar kepada Allah, tapi yang menjadi bahan pemikiran itu makhluk itu tidak ada. Karena kesadarannya makhluk tidak ada, meskipun sebetulnya sudah berhadapan dengan Allah, tapi karena kesadarannya yang disadari itu bahwa makhluk tidak ada, ya makhluk yang tidak ada. Allah padahal sudah bertemu, tapi tidak menjadi pemikiran. Kalau ini makomnya makom fana, kalau yang tadi makomnya makom bako, udah kumpul dengan Allah. Nah, kalau pada tingkatan-tingkatan tersebut masih ada kekurangan-kekurangan. Sumastadalla ala annahu yang bagi syukruhum. Kemudian Abu Bakar menjelaskan sepantasnya, sebaiknya atau seharusnya kamu juga mensyukuri kepada makhluk. Kalau karena ditarik kepada hadirat Allah, kesadarannya nggak mampu untuk menguasai kesadaran penuh, yang difahami ya hanya dengan Allah, sudah lupa bahwa ada makhluk. Oleh karena itu dijelaskan oleh Abu Bakar, mestinya kamu juga mensyukuri kepada makhluk. Wa qala ta'ala anishkurli walidayk. Allah mengatakan anishkurli, hendaklah kamu mensyukuriku, mensyukuri daku, walidayk. Ini termasuk makhluk. Jadi samping mensyukuri kepada Allah, juga mensyukuri kepada makhluk. Bukan hanya walidaika, siapapun makhluk yang ada ya kamu syukuri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mencatatkan, la yaskurullaha bin nasbi, la yaskuru allaha bin nasbi, dibaca dengan Allah. Wa fa'ilu syukri wal abdu. Pada waktu la yaskurullaha dibaca dengan Allah, fa'il dari syukur siapa? Yang melakukan syukur siapa? La yaskuru, tidak mensyukuri Allah, kepada Allah. Siapa yang tidak mensyukuri? Wa fa'ilu syukri wal abdu. Jadi seorang hamba biarpun ngomong syukur kepada Allah, bagaimana pula dia ngomong bahwa dia sudah sangat syukur, tapi hanya kepada Allah. Biasanya orang-orang yang penting saya sudah ke Allah, nggak tahu sebenarnya yang baik bagaimana. Yang diingat adalah syukur kepada Allah, tetapi tidak mensyukuri kepada makhluk. Anishkurli walidaika, hendaklah kamu mensyukuri kepadaku, walidaika, dan kepada kedua orang tua kamu. Maksudnya walidaika itu adalah makhluk. Jadi tidak cukup hanya sekedar syukur kepada Allah. Kalau ngomong syukur kepada Allah tapi tidak mensyukuri kepada makhluk, ya tidak benar. Nah, la yaskurullaha dibaca nasab, binasbi wa fa'il syukri wal abdu. Kalau dibaca nasab, siapa fa'il dari la yaskur Allah? Fa'il ya artinya yang melakukan bersyukur siapa? La yaskuru, tidak mensyukuri Allah, kepada Allah. Yang tidak mensyukuri siapa? Wal abdu.
yaitu hamba. Warofi dibaca dengan rofa, layaskurullahu dibaca layaskurullaha, bisa maknanya tidak syukur kepada Allah seorang hamba. Nah kalau dibaca rofa bagaimana? Ai layaskutu Allahu man layaskurin nasa. Artinya kalau dibaca layaskuru Allah, kalau tadi pertama layaskuru Allah, maknanya seorang hamba tidak akan bersyukur kepada Allah kalau dibaca nasab. Kalau dibaca apa? Bagaimana? Artinya elas layus itu Allahu. Yang failnya layaskuru siapa? Layaskuru Allahu, bukan al-abdu. Jadi bedanya kalau dibaca nasab, layaskuru Allah, yang tidak bersyukur adalah hamba. Tapi kalau layaskurullahu, Allah tidak menerima syukur. Siapa yang tidak menerima syukur? Fa'ilnya adalah Allah. Jadi perbedaan bacaan akan menimbulkan perbedaan arti. Makanya hati-hati waktu membaca. Nanti kalau disamakan saja jadi tidak pas gitu. Warofi ay layas butuh Allah, artinya Allah tidak menerima syukur. Yang tidak menerima syukur siapa? Allah. Kalau tadi yang bersyukur siapa? Yang bersyukur seorang hamba. Itu perbedaannya. Man la yaskurin nas, orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Itu masalahnya aniskurli wali walidai. Itu bisa diartikan seperti tadi, walayardo lahu dzalika, dan tidak ridho Allah kepada hal tadi. Fayang bagi syukurullahi, fayang bagi makanya seharusnya harus syukur kepada Allah. Li'annahu alladhi harraka qalbal abdi. Karena apa? Bersyukur kepada Allah karena yang menggerakkan hati untuk bersyukur itu Allah. Ya, jadi yang menggerakkan syukur itu Allah. Yang bagi syukurullahi li'annahu alladhi harraka qalbal abdi wa syakara wa syukril abdi, karena dia Allah yang menggerakkan orang tadi bisa bersyukur dan dia merasa bersyukur. Yang menggerakkan juga Allah. Li'annahu wasitatun, karena Allah menjadi perantara, seolah-olah Allah itu yang menjadi perantara. Wadzoru huwa lau waqafa ma'ahu, yang berbahaya bagaimana? Yang berbahaya kalau hanya sampai berhenti pada salah satunya. Layaskur Allah, tidak ingat kepada Allah, itu bahaya. Layaskur Allahu, tidak mengakui bahwa Allah yang menetapkan, itu juga bahaya. Jadi arti layaskurillah man layaskurinas itu ada dua macam tadi. Wala yardho lahu dzalika fayang bagi syukurullahi li'annahu alladhi khalaqa qalbal abdi wa syukrul abdi. Li'annahu, karena Allah wasitotun, menjadi hal yang perantara yang
menyebabkan terjadinya itu. Wadzoru ya lau limukufi mahum lau ya wadzoru limukufu mahum, yang berbahaya kalau hanya berhenti pada salah satunya, artinya melupakan kepada Allah. Wal-ghaibatu anir rabbi, dan lupa kepada Allah. Jadi la yaskurillah, tidak syukur kepada Allah. Itu kalau hanya la yaskur Allah tanpa menyadari bahwa Allah penggerak, salah. La yaskurillahu, kalau dia memahami bahwa yang menetapkan terjadinya itu Allah, dia lupa, juga berbahaya gitu. Wadzoru wa limukufu ma'ahu walubah anil rabbi, dan lupa dari ingat kepada Allah. Wakana hiya, terjadi Allah, Aisyah mengatakan la ashkuru ilallah, saya tidak mensyukuri kecuali Allah. Itu terjadi, bagaimana kok bisa terjadi? Wakana hiya, ini penjelasannya, Aisyah fi dzalika waqti mustalamatun, fi dzalika waqti, pada waktu itu mustalamatun an syahidiha, kaya orang terpesona menyaksikan Allah, jadi bengong gitu, yang dilihat cuma Allah, lupa yang lain-lain. Mustalamatun an syahidiha ay makhulatun an ihsasiha, artinya kesadarannya diambil, dihilangkan oleh Allah. Wa ibatun an hukmi basaratiha, dia lupa kepada hukum bahwa dia adalah manusia. Wal istilam halatun taktari al-abdu min tajalillahi alaihi. Istilam, mustolamah. Apa sih mustolamah itu? Nah, istilam itu halatun taktari al-abdu min tajalillah, suatu kondisi yang terjadi yang menarik atau yang hilang al-abdu, yang hilang kesadaran seorang hamba min tajalillahi, sebab menerima tajalli Allah. Tuh, kalau tidak ingat jadinya ya gila gitu. Nah, kalau udah tingkatan seperti itu bisa berlama-lama, nggak cukup sebentar. Ya, makanya kadang-kadang seorang wali gila, lama gilanya, sampai bertahun-tahun. Ya, yang diingat hanya Allah aja. Bisifatul kohli, tertarik atau terhilang kesadarannya sebab adanya sifat qahar Allah. Fataghibuhu an ihsasihi, maka menjadi hilang an ihsasihi, dari kesadarannya. Aisyah anil asar, hilang kesadaran Aisyah anil asari, kepada makhluk. Ya, saking ditarik kuatnya luar biasa,
Itu akhirnya sampai gila. Tapi kalau nggak lama ya kesadarannya akan muncul kembali. Tapi kadang-kadang lama, yang sadari hanya Allah saja. Ibatun anil asar, berarti dia lupa terhadap makhluk. Wahum al makhlukotu falam tasyad illal wahidal kohar. Falam tasyad, maka dia tidak menyaksikan illal wahidal kohar, yang disaksikan hanya wahid, zat yang kohar, yang memberikan tingkatan bako. Nah, kadang-kadang perjalanan orang-orang akan seperti itu. Waqaluhu fihi waqaluhu wa kanat fi dzalikal waqti isyaratun ila anna dzalika laisa halan laziman laha. Fi dzalikal waqti tadi dikatakan di atas, bisa terjadi kayak gitu pada Fatimah, pada Aisyah. Waktu itu bukan laisa halan laziman, bukan keberadaan yang lazim. Jadi sebentar dilewati hilangnya kesadaran, tidak lama-lama. Halan laziman laha fi jami'i awqatiha, la laisa halan laha fi jami'i awqatiha, bukan merupakan waktu yang lazim baginya dalam seluruh waktu. Jadi hilangnya hanya tatarokot anhu ila maqamil farqi, tetapi Aisyah diangkat ila maqamil farqi, kepada makom farqi. Makom farqi itu makom berpisah. Makanya tadi saya bilang orang-orang kadang-kadang pada makom farqu, berarti dia ditempatkan kesadaran yang dia ada, yang dia alami hanya kepada makhluk. Makom farqi. Kalau makom jam'i, kesadaran yang dia dialami seseorang pada waktu dia bersama Allah, gitu. Bal tarokot anhu ila makomil farqi wa huwa ru'yatul haqqi. Makomul farqi artinya ru'yatul haq kholqi, ru'yatul haq ma'a kholqi. Ila makomil farqi, ke tempat terpisah, wa ya ru'yatul haq ma'al kholqi. Ini makom jamak. Kalau makom jamak hanya sadar kepada Allah. Kalau makom farqi, dia sadar kepada Allah, juga sadar kepada al-khalqu. Wa qala radhiyallahu anhu, lama su'ila an qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar pernah ditanya, bagaimana pendapatmu Abu Bakar? Rasul pernah mengatakan bahwa kebahagiaanku itu waktu terjadi fisolah. Jadi aku sangat merasa berbahagia kalau aku fisolah. Ini fisolah, kata-kata yang disampaikan oleh Rasul, fisolah, tidak mengucapkan fisolah. Nah, itu tafsirannya berbeda. Qurratu aini fisolah. Ada yang mengatakan qurratu aini fisolah. Nah, bagaimana perbedaannya? Kalau qurratu aini fisolah, saya melihat hanya kepada Allah. Jadi saya merasa gembira, saya merasa lezat, saya merasa itu karena saya melihat Allah. Tapi kalau qurratu aini fisolah, saya merasa kegembiraan itu karena saya sholat. Berbeda. Kalau
Saya merasa bergembira karena saya langsung melihat pada Allah, tidak pakai perantara. Saya melihat langsung pada Allah. Tapi qurratu aini bisolah. Saya merasa bergembira karena dengan sholat saya. Jadi sholat saya lah yang menjadikan saya gembira, bukan langsung melihat kepada Allah. Nah, itu penjelasannya bagaimana? Ya, wa fi qoulihi wa kanat fi dzalika urda itu. Wa qala radhiyallahu anhu lama su'ila an qoulihi sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ini Rasul pernah mengatakan, kegembiraanku tidak ada, saya tidak pernah merasakan gembira. Kegembiraanku itu kalau saya lagi sholat. Maknanya lagi sholat itu apa? Apakah sholatnya menjadikan dia gembira, atau waktu sholat dia melihat zat Allah? Jadi berbeda sekali. Kalau waktu sholat dia melihat kepada Allah, berarti langsung. Ya, yang menjadikan gembira itu, menjadikan kegembiraan itu karena dia melihat Allah. Tapi kalau qurratu aini bisolah, kegembiraanku itu karena saya lagi mengerjakan sholat. Seolah-olah saya jadi gembira karena disebabkan oleh sholat. Makanya itu berbeda sekali. Qurratul aini kinayatun an ghayatil farhi wasurur wal ladzat fakannahu yaqulu wa ju'ilat ghayatu farhi wasururi wal ladzati fi shalah. Nah, ini kalau fi shalah, Rasul mengatakan qurratu aini fi shalah. Apa maknanya Abu Bakar? Yang ditanya Abu Bakar. Abu Bakar memberikan penjelasan, yaitu tadi, saya merasakan kegembiraan itu karena saya lagi sholat, bukan karena dengan sholat. Kalau dengan sholat berarti saya menjadi gembira karena saya melakukan sholat. Kalau fi sholat, saya lagi sholat, jadi begitu sholat langsung melihat kepada keagungan Allah. Jadi tanpa wasilah. Nah, Rasul mengatakan itu. Jadi bagaimana? Ya, kita sudah sampai ke makom itu atau belum? Kalau qurratu aini bisolah, artinya saya mendapat kegembiraan sebab sholat. Jadi sebab selain Allah. Sholat itu kan selain Allah. Ya. Jadi saya merasa sholat karena sebab ada sholat, disebabkan sholat tadi. Tapi kalau qurratu aini fi shalah, saya merasa gembira karena saya sedang sholat. Jadi saya mengalami langsung perjumpaan dengan Allah. Wa ju'ilat uyatu farhi wa sururi waladzati fi sholati li musahadati rabbi fiha. Hal dzalika khassun bihi amli ghorihi. Yang saya terangkan kebelanjur. Yang ditanya kepada Abu Bakar, kalau sholat Rasulullah mengatakan qurratu aini fi sholah, itu maknanya bagaimana Abu Bakar? Apakah selain Rasul juga bisa? Ini mestinya maknanya. Yang saya terangkan tadi kebablasan itu. Yang pertama ditanyakan, kalau Rasul bisa mengalami itu, apakah lain Rasul juga bisa? Abu Bakar. Nah, beda kan? Yang ditanyakan pertama, yang saya jawab pertama, saya merasa gembira karena sedang sholat. Tetapi yang ditanyakan sebetulnya, apakah tadi bisa terjadi khusus hanya Rasul am ghairuhu min ummatihi minhu
sirbun bikasri sini wa kalau nasibun tafsilun laha. Itu sibrun, ada orang yang nambat bagian. Adakah orang yang nambat bagian untuk hal-hal seperti tadi? Fa'ajaba an inna bikasil hamzi, inna bikasil hamzi dengan dikasrahnya hamzah, ingkanat min kalamil musonif, kalau yang mengatakan langsung musonif, wa bifathiha ingkanat min kalami ghorihi, ankanat ingkanat tidak, ingkanat kalau yang mengucapkan langsung musonif, angkanat kalau yang mengucapkan langsung adalah selain musonif, berbeda ini. Bikastil hamzi ingkanat min kalamin musonifi wa fathiha ingkanat min kalami ghorihi, ingkanat qurratul aini ay ghayatul farah wa surur bisyuhud. Nah, bisyuhud dengan menyaksikan. Nah, dengan menyaksikan ay sudun sudu jalalil haqi subhanahu wa jamalahu an qadril ma'rifati bil masud. Jawabannya itu tergantung bagaimana waktu menyaksikan, rasa waktu menyaksikan kepada masud, kepada yang disaksikan itu total atau tidak. Kalau tidak total, hanya Rasul yang bisa total, itu hanya Rasul. Kalau yang tidak total, hamba-hamba selain Rasul, karena tidak total itu dikasih. Tetapi kegembiraan yang diberikan, yang diterima oleh orang, tidak seperti kegembiraan yang dirasakan oleh Rasul. Jadi berbeda karena apa? Karena yang disaksikan oleh Rasul mutlak, total, tidak pakai lantaran. Jadi hanya Rasul yang bisa. Tetapi kalau sebab-sebab yang lain itu ada hak bagi orang-orang yang dikasihkan kesempatan. Falaisa Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa ma'rifatu ahadin hunaka ka ma'rifatihi. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah ada ma'rifatnya dalam hal tadi ka ma'rifatihi, sebagaimana ma'rifatnya Rasul. Tidak ada seorang yang mempunyai ma'rifat sesempurna Rasul. Jadi akhirnya dijawab oleh Abu Bakar, orang bisa menyaksikan, tetapi yang disaksikan itu berbeda. Kalau Rasul yang menyaksikan, karena mutlak saksinya itu, menyaksikannya, ya itu Rasul. Tetapi kalau orang-orang lain, andaikan dikasih kesempatan, karena yang disaksikan itu berbeda jauh. Jadi tidak seperti Rasul, ma'rifatnya tidak seperti Rasul. Falaisa qurratu aini wa hasil jawab anna qurratul aini laisat khosatan bihi sallallahu alaihi wasallam bal kama takunu lidhi lakin qurratu ainihi adumu min qurrati aini ghirihi. Hasilnya jawab bahwa qurratul aini laisat khosatan, kegembiraan waktu sholat. Rasul kadang-kadang juga penat atau sumpah mikir keadaan dunia. Makanya waktu dalam kondisi yang seperti itu biasanya Rasul manggil Bilal, wahai Bilal, tolong beri kesempatan aku. Artinya apa? Tolong jangan sampai aku terbebani oleh masalah-masalah. Jadi
kalau tidak terbebani oleh masalah. Masalahnya dalam kehidupan sebagai Rasul, sebagai tugas-tugas Rasul, yang dipikirkan itu macam-macam, segala macam dipikirkan oleh Rasulullah. Karena segala macam dipikirkan, akhirnya suatu ketika beliau merasa penat, merasa lelah. Akhirnya manggil Bilal, wahai Bilal, arihni, wahai Bilal, beri kesempatan aku supaya tidak terlalu berat pemikiranku. Makanya qurratu aini fis shalat. Nah, kegembiraan Rasul karena memikirkan dunia yang beratnya pemikiran itu, Rasul mengatakan kegembiraanku itu waktu aku sholat. Hari ini ya Bilal, beri kesempatan aku ya Bilal supaya saya sholat. Nah, kalau udah sholat langsung fokus, tidak ingat apa-apa. Makanya selain Rasul sebenarnya bisa, hanya saja karena selain Rasul itu ma'rifatnya tidak seperti ma'rifat Rasul, tidak sama, tentu di bawah daripada ma'rifat Rasul. Nah, mudah-mudahan sampai sekian dulu. Ini makom, udah makom bukan hanya sekedar mujahadah yang hanya sekedar membaca tapi tidak ngerti. Tapi jangan putus asa, biarpun andaikan baru bisa membaca, udah hebat itu, udah hebat banget. Karena apa? Nanti akan mendapatkan sesuatu yang tidak dikira-kira dengan mujahadah. Andaikan kita baru bisa mujahadah dengan hanya sekedar membaca tapi tidak memahami makna dan maksudnya. Nah, kalau memahami mujahadah, fokus mujahadahnya itu mungkin akan akan mendapatkan pemahaman yang luar biasa. Makanya jangan sok pede karena sudah mujahadah, ngetop mujahadahnya udah nggak karu-karuan, merasa nih gue hebat itu. Tapi maknanya bukan begitu. Yang penting apa? Jangan sampai merasakan sesuatu. Andaikan baru bisa membaca, kalau memang betul-betul, ya nanti akan bisa sampai. Tapi tetap di bawah Rasul, tidak seperti Rasul. Nah, mudah-mudahan yang saya terangkan sesuai apa yang dikehendaki oleh pengarang kitab ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min rusiyal zaman an-nadhrah wal barakah. Wa minkum jami'a al-afwa wal maghfirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan biarpun kita masih belajar, tandanya apa ya kalau belajar? Orang kalau belajar itu mesti berubah. Anak kecil belajar 1 tambah 1 berapa tong? Kalau belum belajar, tahu gelap, nggak bisa jawab. Tahu tambah 1 berapa tong? Karena belum belajar, tahu gelap, nggak ngerti. Padahal dia 1 tambah 1 berapa? Mestinya menurut pemikiran kita gampang, tapi karena belum belajar, ya nggak ngerti. Nah, setelah belajar 1 tambah 1 berapa tong? Ada 2. Nah, itu ada perubahan. Kalau orang belajar nggak berubah, bohong. Udah belajar, kok nggak berubah? Maknanya ya nggak belajar. Jadi hati-hati. Kalau sudah belajar, sikapnya berubah. Bagaimana? Mandang orang tidak dengan pandangan nonjok. Ketemu orang tidak dengan perasaan nonjok. Itu berubah pada perilakunya. Kalau sudah belajar masih
suka kebakar nafsunya, ya nggak belajar. Masalahnya kalau belajar itu mesti berubah. 1 tambah 1 berapa tong? 2. 1 tambah 1 berapa tong? 11. Bisa kan? Itu karena tidak belajar 1 tambah 1 adalah 11. Nah, kalau 1 tambah 1 adalah 11 namanya tidak belajar itu. Nah, kalau 1 tambah 1 ada 2 itu dia belajar. Setelah belajar ngerti, baru 1 tambah 1 ada 2. Nah, kalau sudah menunjukkan perubahan, itu belajarnya benar. Itu mujadahnya benar. Bukan sudah mujadah, matanya masih jelalatan, menceleng. Kalau ketemu orang, yang ada adalah nafsu permusuhan. Menunjukkan, kelihatan bekas-bekas pada mukanya. Jadi, itu hati-hati, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan sesuai dengan apa sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.